Selamat malam Pak Ari, perkenalkan nama saya Laurentius Vincent dari kelas Media FFA NIM 037. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya buat dari kuliah tamu minggu lalu. Nah, materi yang dibahas dalam pertemuan kelas tamu minggu lalu adalah mencakup tentang konsep konvergensi dalam studi media. Nah, konvergensi sendiri itu dijelaskan sebagai penggabungan dari berbagai bentuk media, teknologi, dan platform komunikasi. Dari pembicara itu membahas bagaimana konvergensi memengaruhi berbagai jenis media seperti televisi, radio, media cetak, dan platform digital. Nah, dalam pembahasan mengenai konvergensi dalam studi media, konsep ini itu dapat diartikan sebagai fenomena penggabungan berbagai bentuk media, teknologi, dan platform komunikasi. Secara rinci dijelaskan bagaimana konvergensi dapat mempengaruhi media-media tradisional seperti televisi, radio, media cetak, dan platform digital lainnya. Adapun teori use and gratification menurut Yusuf Haslan. Di teori ini tuh ditekankan bahwa audiens aktif dalam memilih dan menggunakan media untuk hiburan, untuk informasi, interaksi sosial, ataupun pemenuhan kebutuhan lainnya. Dijelaskan bahwa konvergensi bukanlah hal yang baru, namun dengan kemajuan teknologi, konvergensi bisa menjadi semakin cepat dan signifikan. Sebagai contoh, pembicara membahas perubahan cepat dalam fokus remote TV, sebuah platform media non-profit. Dari konten video tradisional dapat dirubah menjadi berbagai bentuk konten, seperti Reels dan tren populer lainnya. Dalam kuliah tamu ini juga dibahas konsep konvergensi dalam konteks media online. Di sini diberikan contoh dari perusahaan-perusahaan media seperti Tempo yang mulai menambah ke platform seperti YouTube dan Instagram. Dia juga mencatat bahwa perusahaan harus terus beradaptasi dan mengambil keputusan strategis dalam menghadapi konvergensi untuk tetap relevan di mata audiens. Nah, contoh konkretnya itu adalah pembuatan platform bernama Bocor Alus oleh Tempo dan strategi mereka untuk terus terhubung dengan audiens melalui berbagai media termasuk Instagram dan YouTube. Konvergensi juga dijelaskan sebagai pilihan yang strategis di mana setiap platform, perusahaan, dan pelaku media harus mengambil keputusan untuk bertahan di tengah konflik dan kontroversi. Dalam konteks Remote TV sebagai organisasi nirlaba, pembicara menyoroti orientasi mereka pada kepentingan publik dan bagaimana mereka berusaha mendorong partisipasi publik untuk tetap aktif. Nah, dalam upaya ini, mereka mencari pendanaan dari lembaga-lembaga yang memiliki orientasi serupa. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang mendalam tentang bagaimana konsep konvergensi tidak hanya mempengaruhi media-media tradisional, tetapi juga mempengaruhi perusahaan dan pelaku media, khususnya Remote TV, dalam mengambil langkah-langkah strategis dan beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan audiens untuk tetap bertahan di lingkungan media yang terus berkonvergensi. Nah, ada teori framing dan menurut Martini dan Dewi, teori framing mengatakan bahwa media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan kerangka atau framing untuk memahaminya. Sebagai contoh, Remote TV mengalami perubahan fokus dari konten video tradisional menjadi konten yang lebih beragam, seperti Reels dan adopsi tren yang populer di kalangan anak-anak muda. Di sini juga diuraikan bahwa konvergensi tidak hanya memengaruhi aspek-aspek produksi media, tetapi juga mencakup distribusi, konsumsi, dan strategi pemasaran lintas platform. Poin ini menggambarkan kompleksitas peran konvergensi dalam seluruh siklus kehidupan media. Pembicara juga menyoroti bahwa konsep ini memainkan peran kunci dalam membentuk informasi, distribusi, dan konsumsi, serta mempengaruhi strategi pemasaran yang harus melibatkan berbagai platform. Di sini juga dibahas bahwa adaptasi itu diperlukan oleh perusahaan media dan aktor politik terhadap konvergensi agar tetap relevan dan bertahan. Nah, dalam era di mana semua jenis media itu bersaing untuk menarik perhatian audiens, adaptasi menjadi kunci keberhasilan. Perusahaan media harus tidak hanya memproduksi konten yang sesuai dengan tren-tren yang berlaku, tapi juga memahami bagaimana informasi tersebut dapat didistribusikan dan dikonsumsi oleh audiens yang semakin terkoneksi. Menurut dari sang pembicara, perhatian pada Remote TV sebagai studi kasus menggambarkan bahwa organisasi tersebut
sebagai entitas nirlaba dengan fokus khusus pada kritik terhadap media dan iklan. Nah, menurutnya, Remo TV mengusung pendekatan non-profit, menekankan orientasi mereka pada pencapaian visi yang sejalan dengan kepentingan publik. Nah, dari mana sih Remo TV ini mendapatkan pemasukan? Mereka itu mengandalkan donasi dan dukungan dari lembaga-lembaga yang memiliki pandangan yang sama dengan organisasi atau tujuan mereka. Nah, peran khusus Remo TV sebagai produsen konten media, yaitu mereka menjelaskan bagaimana organisasi ini berusaha mendekatkan diri dengan audiens dan melalui berbagai platform seperti Instagram, YouTube, dan platform lainnya. Selanjutnya ada teori kultivasi atau cultivation theory menurut Zedianingsih. Teori ini mengklaim bahwa paparan jangka panjang terhadap pesan media tertentu dapat membentuk pandangan dunia individu. Media massa, khususnya televisi, dapat memberikan pandangan yang distorsioner terhadap realitas. Konsep ini mencerminkan upaya Remo TV untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah dengan memanfaatkan berbagai saluran yang digunakan oleh audiens mereka. Nah, dari semua materi yang telah disampaikan, materi ini juga mencakup beberapa aspek khusus, termasuk fokus Remo TV pada audiens anak muda. Pembicara menyampaikan bahwa pengaruh akademis dari kajian komunikasi seperti yang diakses melalui lembaga pendidikan, terutama melibatkan mahasiswa dan dosen. Nah, pentingnya konten yang sesuai dengan target audiens atau kebutuhan target audiens juga menunjukkan upaya Remo TV untuk tetap relevan dan terhubung, dan juga terlihat menarik bagi mereka, yaitu anak-anak muda. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai kelas tamu yang telah saya ikuti. Terima kasih.